Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, sebelumnya kita turut berduka cita sih atas kejadian yang terjadi di Indonesia nih, yaitu kejadian Nanggala 402 ya, yang tenggelam di perairan Bali, dan juga 2 orang putra Bali gugur di tanah Papua ya. Nah, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga artinya bisa ikhlas lah ya, bisa ikhlas untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, semoga juga beliau yang gugur mendapatkan tempat yang baik lah, baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita kali ini untuk membahas tentang kejadian yang di kapal tenggelamnya yang Nanggala 402. Jadi cuma kita tidak membahas tentang terawang menerawang nih sebetulnya, cuma lebih ke bagaimana sih secara sisi spirit kita di Bali ya, spirit kita di Bali tentang perairan Bali Utara seperti itu. Nah, mungkin sekilas info nih yang kita tahu nih, karena Taksu Poleng berada di Bali Utara juga gitu ya, di Buleleng. Nah, kita sedikitnya dapat info bahwa Nanggala 402 itu terjadi di insidennya di antara Pulaki dan Celukan Bawang. Pulaki dan Celukan Bawang. Nah, kalau Pulaki itu adalah daerah pura ya, daerah pura Pulaki namanya, dan Celukan Bawang itu adalah di tempat pelabuhan, jadi di sebelah timur ya. Jadi informasi lah, sebelum sampai dari perjalanan dari Surabaya kalau nggak salah beli ya. Jadi menuju pelabuhan Celukan Bawang, jadi belum sampai di titik yang ditentukan lah mengalami insiden. Nah, simpang siur sih ada katanya sebelum kejadian itu ada mode tempur seperti itu, artinya ada sinyal tempur dibilang seperti itu. Nah, masih simpang siur kan, karena berita di media seperti itu. Nah, yang bisa kita bahas kali ini nih lebih ke mana nih, Jo? Artinya dari kita pengenalan dulu perairan di Bali Utara. Jadi itulah, kalau masalah Nanggala 402 itu kan entah itu mungkin kerusakan mesin atau apapun, itu bukan kapasitas kami dari Taksu Poleng. Jadi kami selain tidak mau mendahului aparat yang memang berwenang. Untuk kali ini mungkin kami lebih fokus membahas bagaimana misteri Laut Bali, khususnya Bali Utara. Dari zaman kerajaan seperti atau zaman Bali Murba lah, dan juga apa yang harus kita lakukan di saat kita sebagai yang namanya warga negara Indonesia yang memiliki beda agama. Apa yang harus kita lakukan, cara mendoakan korban-korban, dan juga itu termasuk mati di dalam apa, dan mungkin kita bahasnya di seputar itu aja lah. Nah, sedikit juga tentang perairan di Bali Utara nih, perairan laut khususnya. Dari segi sejarah banyak sih yang kita dengar terjadi entah itu kapal karam lah, entah itu ada ya kapal secara gini kapal Cina seperti itu dibilang. Nah, mungkin yang paling terbaru sejarah tentang Panji Sakti ya, kibarat Panji Sakti yang katanya ada di Pandai Penimbangan kapal karam. Nah, terkait gini juga nih, artinya aturan atau etika gitu di Bali Utara, apakah ada seperti itu? Jadi gini, sebelumnya kan kalau di Bali kebetulan pada saat kejadian itu, dan sekarang masih juga istilahnya anyekung Bali pada dewasan, bahwa Bali pada saat ini adalah berada di titik yang istilahnya tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam cingkup ratu niskala atau suatu kegiatan yang memang membahayakan seperti itu. Karena kalau di dalam konsep yang namanya Sundarigama itu dikatakan pada saat ini Buddha kali 3 itu masih ada di dunia ini, hanya disebut dengan Muncal Balung. Nah, jadi keyakinan daripada masyarakat Bali, hal ini adalah hari yang kurang baik atau bisa dikatakan tidak baik lah untuk melakukan aktivitas yang besar lah, entah itu pertemuan, entah itu latihan, atau bahkan melakukan upacara yajnya. Karena diyakini apa yang kita lakukan ini akan mengalami proses hambatan, rintangan, jadi ada godaan yang besar. Dan juga kalau kita kupas nanti dari Buddha kali itu, jadi bukan berarti hal-hal yang seram yang ingin kita bahas atau
filosofi dari Nusantara. Tetapi butuh mungkin yang sering kita bahas adalah bat itu artinya kekuatan alam. Kekuatan alam. Dan juga ada butuh amangkurat yang artinya adalah menguasai. Jadi pada saat itu kekuatan alam ini berada di titik yang kurang baik lah. Tidak berada di titik keseimbangan yang sempurna. Jadi kekuatan alam ini lebih banyak ke negatif. Entah mungkin sekarang kan yang namanya sasih 11 lah. Jadi ada istilahnya penyakit cacar nanti banyak, penyakit upas. Ini karena kekuatan alam itu berada di energi yang negatif yaitu kurang baik. Itulah. Kemudian nyambung jadi masalah misteri Bali Utara, tepatnya di titik mungkin dikatakan sebagai insiden ini, karena ini adalah misteri yang jauh sebelum istilahnya era ada Republik Indonesia. Jadi dari era kerajaan itu daerah itu memang mengalami beberapa insiden-insiden karena di sana ada Palung Besar Jadi dari Burepabean ke timur itu banyak di sana ditemukan oleh nelayan-nelayan itu kapal-kapal Majapahit yang karam dulu. Jadi ekspansi dari Majapahit mau nyerang ke Tamblingan, ada di sana lah di daerah-daerah seputar Pemutaran. Makanya kan ada Bukit Gondol, itu daerah ekspansi Majapahit ya. Jadi diyakini di sana itu ada palung yang yang memiliki pusaran air lah. Jadi kalau masyarakat di sana meyakini ada titik tertentu yang tidak boleh dilewati. Mungkin dia lebih ke pinggir atau lebih ke tengah lah. Menghindari itulah. Karena di sana tuh ada magnet yang tidak boleh, kalau bahasa Balinya lebih ditinggiin atau bahasa Bali kan diungkulin dalam artian tidak boleh kita lewat di atasnya loh. Karena di sana tuh memiliki energi yang memiliki energi kesucian yang tidak boleh dilewati. Artinya kalau bisa dibilang kita di Bali tulah ya. Tulah kalau melewat seperti itu. Nah, tadi kan dibahas berarti ini lebih identik dengan hari ya jadinya juga. Hari yang kurang baik kita di Bali ya. Kalau kita mengacu kepada spirit Bali Jadi di luar daripada kita membahas entah tuh kegagalan di mesin atau apa, itu bukan kapasitas kami. Sekali lagi kami berusaha mengupas dari segi spirit Balinya. Spirit Balinya gimana? Karena hari ini apalagi dari kejadian itu Bali itu masih nyekung padewasan saya beli. Nyekung Bali padewasan di dalam lontar Sundari Gamuh. Jadi itu kekuatan alam yang kurang baik lah. Mungkin itu mempengaruhi insiden, mungkin kita berbicara lah. Jadi kita hanya anggap berdasarkan sastra yang ada kita di Bali. Benar. Jadi dengan kejadian ini apakah ya mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin secara aturan juga nih saat seperti itu artinya kan itu hanya kita ketahui oleh orang-orang Bali seperti itu kan. Nah, bagi orang-orang luar daerah Bali kan kurang tahu lah mengenai hal-hal dedau seperti itu, hari yang baik atau hari yang kurang baik. Nah, jika melakukan kegiatan seperti itu, apa yang mesti kita lakukan sebelumnya? Jadi gini, dimanapun kita berada, kita harus tunduk dengan hukum alam yang ada di sana. Dimanapun itu, karena kalau konsep spiritual dan namanya Dangyang Jadi Dangyang itu adalah beliau yang memang duluan ada di sini sebelum misalnya ada negara kesatuan beliau. Jadi dimanapun kita berada, kita harus permisi selain kita masuk ke batas teritorial yang secara goib itu. Berdoa, kalau masalah doa, masalah ucapan itu tergantung dengan agama kita. Tergantung dengan tradisi kita. Mungkin agama Muslim menggunakan doa Muslim itu sah-sah saja Intinya kan niat kita mohon izin seperti niat kita menghormati juga yang artinya jadi penguasa lah di daerah itu seperti itu ya. Nah, itu kan tadi dari segi norma-norma ya, atau etika-etika kita masuk ke teritorial daerah lain seperti itu. Anggaplah kita kalau orang Bali kita mungkin masuk ke perairan Jawa seperti itu, gimana kita harus menghormati leluhur-leluhur yang berkuasa di sana seperti itu kan juga. Nah, kalau misalnya dianggap dah dari segi di perairan nih Jero. Di perairan kita kan posisinya ada di tengah lautan gitu loh. Cara kita itu hanya dengan sebatas berdoa atau dengan niat yang tulus menghormati seperti itu gitu. Jadi
sebelum kita masuk ke perairan itu mungkin kita sudah mengucapkan seperti itu Jul ya. Jadi itulah teman-teman mungkin untuk saat ini kan mungkin kita sebelumnya pernah membahas tentang mati salapati dan ulapati ya. Dan banyak juga yang menanyakan apa ini termasuk mati salapati dan apa gentayangan. Jadi kalau kita mengacu pada sastra yang namanya sastra ini Nusantara lah, di Jawa pun ada disebut dengan kekawin Baratayuda beli. Jadi kekawin Baratayuda di sana sudah tegas dijelaskan kesatria pada merengtung-tunging senjata dia adalah surga. Artinya apa? Seorang kesatria entah itu tentara sekarang atau polisi dan lain sebagainya, dia meninggal dalam mengemban tugasnya maka dia akan surga. Tidak ada lagi istilah gentayangan, tidak ada lagi istilahnya mati penasaran, enggak. Itulah tuntas tugasnya untuk mengabdi Ibu Pertiwi beli. Iya, seperti itu beli. Jadi intinya beliau yang gugur, kita tidak itu seperti menyebutnya mati karena beliau adalah seorang pahlawan beliau. Jadi beliau yang gugur di peristiwa ini, di dalam konsep sastra Nusantara beliau akan berada di surga. Itu sudah jelas dituangkan di dalam kekawin Baratayuda beli. Nah, kalau nggak salah sih yang kita dengar dari 53 awak kapal itu atau perwira dari Nanggala 402 ada salah satunya orang Bali nih. Apakah kalau tadi Jero kan bilang itu secara sastra bahwa orang yang menjalankan gugur dalam menjalankan tugasnya itu surga gininya kan gitu, seperti itu. Nah, apakah masih tetap untuk menjalankan ritual-ritual yang kita ada di Bali seperti itu? Jadi gini, kalau ritual itu kan kita istilahnya simu Bali beli ya. Pasti istilahnya untuk menambah yang namanya atmanasuti atau kepuasan batin. Jadi itu harus dilakukan, tetapi yang kita proses itu adalah saudara-saudaranya dia beli. Jadi ada konsep yang namanya Atman dan Juwatman, inilah mengalami proses yang harus kita kembalikan karena ada unsur Pancamahabhuta. Jadi harus kembali ke hal-hal itu beli. Tetap secara administrasi mungkin. Nah, mungkin apalagi yang bisa kita anggap untuk mengantisipasi lah kejadian-kejadian seperti ini biar tidak terjadi lagi. Artinya kita sebagai orang Bali juga sebagai orang Buleleng Utara ya di Bali Utara, kita tahulah sedikitnya dari cerita-cerita sejarah nih Jero. Mungkin Jero lebih tahu mengenai sejarah-sejarah apa saja yang mungkin sudah ada di Bali Utara seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi misalnya biar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi Jero. Mungkin gini, dimanapun kita istilahnya masuk, kita harus pasti yang namanya tertua tempat itu kita tanya dulu, ada nggak hari-hari yang memang dilarang dari tempat ini. Biasanya setiap tempat itu memiliki hari yang memang dilarang beli. Jadi itulah kemudian untuk para nelayan di luar pada kejadian ini. Jadi kalau udah anjuk kembali pada dewasa ini, jadi arus bawah laut itu mengalami proses yang tidak baik. Jadi arus itu tidak menentu beli. Betul beli. Arus itu tidak menentu. Mungkin orang-orang yang suka mancing itu pasti akan tahu arusnya nih. Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa kekuatan alam ini sedang berada di titik yang tidak baik. Nah, dan kemudian nyambung nanti kejadian-kejadian kan banyak yang nanya kenapa di Nusantara akhir-akhir ini banyak terjadi suatu musibah. Kejadian itu kan mungkin kita sudah bahas di video sebelumnya tentang Sang Satrio Piningit. Jadi pasti hal itu akan terjadi next berikutnya, dan semoga lah kejadian-kejadian itu tidak memakan banyak korban beli. Artinya tidak terlalu, kalau bisa berhentilah sampai di sini kan gitu Jero ya. Kalau bisa. Cuma itu yang namanya kehendak alam seperti itu ya. Kita sebagai manusia hanya bisa. Sama seperti ini beli. Anggap ini bibit. Satu pintu adalah bibit. Bibit itu tumbuh harus menembus tanah. Harus merusak tanah. Tanpa ada benturan dari tanah, bibit itu tidak akan tumbuh. Tanpa ada didaur ulang seperti itu mustahil juga ya. Jadi itulah mungkin teman-teman untuk saat ini kita fokusnya adalah untuk bagaimana cara kita mendoakan. Karena hal ini sudah terjadi dan tadi kami sudah bahas bagaimana misteri Laut Bali. Jadi sekali lagi itu adalah memang Laut Bali itu terkenal, apalagi Bali Utara itu terkenal sangat angker beli. Jadi ada istilahnya sesuatu kekuatan alam yang tidak bisa kita logikakan. Dan semoga lah beliau-beliau yang gugur itu mendapatkan tempat yang terbaik, dan juga kita sebagai warga negara jadi
cara mendoakan yang penting beli ya. Iya. Karena banyak yang mengatakan kita beda agama kok. Apakah kita bisa mendoakan? Ya jelas bisa. Jelas bisa. Jelas bisa karena apapun agamanya kita organ tubuh kita tuh sama beli. Tidak ada membedakan ini lo Muslim jantungnya beda, ini lo Hindu jantungnya beda. Enggak, kita tuh sama teman-teman. Jadi yang terpenting adalah niat teman-teman dulu. Mungkin kita bisa gunakan, kita ini di Bali kok. Kita gunakan tradisi Simo Bali. Di Bali ada namanya mulang paklem beli. Jadi supaya istilahnya penghuni laut itu tidak mengganggu jasad. Jasad dalam artian jasad yang gugur. Kalau istilahnya roh beliau kan sudah pasti menyatu dengan Tuhan dalam konsepnya. Jadi jasad inilah supaya tidak mengganggu seperti itu. Iya. Jadi doakan menggunakan tradisi kita itu, menggunakan tattoo teman-teman menggunakan badak sine atau istilahnya peras bejati itu terserah teman-teman. Yang jelas teman-teman nanti luangkan waktu, teman-teman datang ke pantai dimanapun, tidak harus di TKP, lewat pantai terdekat di rumah teman-teman bisa fokuskan diri, teman-teman berdoa kepada penguasa laut, kalau di Bali sebut yang Baruna, atau bagaimana lokal genius teman-teman di Nusantara, teman-teman gunakan dengan itu. Teman-teman kirimkan doa supaya beliau lah nanti, kalau kepercayaan kita ada reinkarnasi, kalau tidak ada reinkarnasi biar bisalah dari sana menjaga laut Nusantara lah, teritorial mungkin itu aja teman-teman. Jadi intinya sekali adalah memfokuskan diri atas izin Tuhan, kita berdoa kepada penguasa laut supaya menjaga beliau-beliau yang ada di sana, jasadnya lah yang penting. Ada lagi Juru? Mungkin pesannya itu aja beli. Nah mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Jadi kita tidak membahas secara teknis bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Bukan ranah kami ya. Bukan masalah penerawangan ada makhluk yang mengganggu, kami tidak bahas itu. Itu artinya kita berserah terhadap alam seperti itu, kejadian alam. Jadi entah itu dari perhitungan hari, entah itu dari gejolak alam yang terjadi di akhir-akhir ini di Nusantara seperti itu. Nah, yang kita tekankan adalah yuk kita sama-sama berdoa ya, mendoakan saudara-saudara kita yang telah gugur dalam menjalankan tugas seperti itu. Nah, sekian video bahasan kita kali ini mengenai perairan di Bali Utara ya Juru ya, atau di Buleleng kalau nama daerahnya kita di Bali Utara. Mungkin next kita akan bahas secara detail batas-batas yang memang ada palunya di Bali Utara beliau. Mungkin itu nanti kita bahas ke TKP-nya lah. Secara TKP dan juga dari mapnya juga kan, lebih jelas nanti. Nah itu teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami Taksu Poleng. Tentang video kita kali ini tentang perairan kita di Bali Utara ya, misteri di Bali Utara. Nah, akhir kata kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.